kepada Romo Sugiarno dan Romo Effendi, dan kepada suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan di Gedung Karya Pastoral Lantai 3, Gereja Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang, dalam acara Bincang-Bincang dan Ekaristi bersama dengan Romo Koko. Tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Astrid. Dan saya Sensa. Yang akan menjadi MC pada acara siang hari ini. Oke Kak, ini tuh baru pertama kalinya loh saya berdiri di hadapan ribuan ya. Iya, ribuan umat banyak banget loh. Agak-agak deg-degan sih ada Deg-degan ya. sih ya dari tadi. Man. Nah, dengar-dengar ini tuh totalnya sampai 500 lebih loh Kak. Wah, Tepuk luar tangan biasa untuk banget ya. Luar biasa. Karena ada Romo Koko loh hari ini. Iya, makanya. Semua datang ke sini untuk Jadi bertemu dengan Romo kita Koko. semua yang hadir di sini juga gak hanya dari Paroki Pulau Pulau Gebang, Gebang, tapi betul. juga ada dari luar paroki. Iya. Mungkin bisa angkat tangan ya yang Yang dari dari luar luar paroki. Wow, banyak ya. Banyak ya Kak ya. Selamat datang di Gedung Karya Pastoral gereja kami ya Bapak Ibu ya. Ya, dan saya yakin banget pasti semua yang hadir di sini pada saat ini sudah sangat antusias nih untuk bisa berbincang-bincang bersama dengan salah satu Romo yang aktif membagikan pengalaman Betul imannya sekali. melalui media sosial, yaitu Romo Koko. Betul sekali. Nah, sebelum kita masuk pada acara inti pada hari ini, marilah kita melayangkan puji-pujian lagi dengan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku dan Bersamamu Bapa, yang akan dipimpin oleh tim PDKK Santo Gabriel dan akan dilanjutkan dengan doa oleh Om Yogi. Silahkan. Silakan. Rasanya tua banget ya Maaf saya ke atas lagi ya Romo. Maaf. Iya, rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak memberi salam ya kepada para Romo yang hadir ya. Saya lihat hari ini para Romo begitu luar biasa, ceria, ya kan, senyumnya. Maaf Romo. Saya nggak berani kopas karena ini ada copyrightnya ya, bahaya. Maaf Romo. Kita berikan salam dong, salam cinta buat Romo Koko, Romo Sugiarno, Romo Effendi, Romo Wisnu, Romo Hadi di tempat sana. Buat para DPH yang hadir hari ini yang mendampingi, buat umat semuanya. Amin. Kita masih ingat bahwa apapun yang hari ini Bapak Ibu ya rasakan hari ini ya, tinggalkan semua ya. Jangan dibawa-bawa dulu. Hari ini kita mau menikmati apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini buat kita semua. Amin. Amin. Karena Dia adalah kekasih jiwa kita semua. Cinta kita yang mula-mula juga. Yang hari ini membakar setiap kita di tempat ini. Amin. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Boleh? Nah, masuk Romo ya. Tangan jempol. Tangan dua-duanya ke atas, jempolnya naikin. Hebat buat Tuhan. Katakan dong. Hebat buat Tuhan. Engkau kekasih jiwaku. Engkau kekasih jiwaku. Ikutin ya. Jangan diikutin. Ikutin ya. Lai. Di atas. Lai. Sekali lagi. Lai. Sedikit bergoyang buat Tuhan, amin ya. Amin.
dan kecapi, ku menyanyi haleluya Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Berikan tepuk tangan juga buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita tenangkan hati kita setelah kita semuanya boleh mengalami Tuhan, mengucap syukur. Saatnya kita mau membuka rangkaian hari ini dan mohon rahmat Tuhan sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap langkah hidup kami. Semua kebersamaan kami bersama-Mu Tuhan. Di dalam setiap hidup kami boleh rasakan sampai hari ini. Anugerah-Mu begitu luar biasa Tuhan. Anugerah-Mu boleh kami rasakan di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersama kami, Engkau hadir bersama kami. Kami mau nyatakan rasa syukur kami Tuhan hanya kepada Engkau. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kubiarkanku sendiri. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku ada bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersama-Mu ya Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak setiap hari Benar Tuhan, di dalam setiap hidup kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Meskipun di dalam hidup kami mungkin merasakan ketidakadilan, mungkin tidak sesuai dengan rencana dan harapan kami Tuhan. Tapi kami tidak pernah lelah untuk berdoa kepadamu Tuhan. Karena Engkau punya janji yang begitu setia. Engkau punya janji yang begitu kami idam-idamkan, kami harapkan. Kami ingin tetap setia. Karena Engkau Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan tepat pada waktunya buat setiap kami. Sertai kami Tuhan di dalam acara kami hari ini. Dari saat ini sampai nanti selesainya Tuhan. Dan kami percaya lewat Romo Koko segala sesuatunya Engkau akan tampilkan, Engkau akan beritakan bagi kami bahwa Engkau selalu setia buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Engkau yang begitu luar biasa dan kami boleh mengucap syukur kepadamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi
sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima Terima kasih, kasih tim tim PDKK PDKK. Santo Gabriel. Luar Iya. biasa puji-pujiannya ya Kak Luar Astrid. biasa. Terima kasih juga Om Yogi yang sudah memimpin doa pembuka untuk acara kita pada hari ini. Betul. Oke, rasanya kurang lengkap nih ya kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari Romo Kepala kita, yaitu Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR. Kepada Romo kami persilahkan. Silakan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Bagi saya atas nama panitia dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Pulau Gebang, juga dari panitia HUT Paroki Pulau Gebang yang ke-30, dan juga segenap teman-teman yang ikut serta dalam kegiatan hari ini. Ada PDKK, ada komunitas meditasi, ada OMK, semuanya yang terlibat. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster atas memenuhi undangan kami. Pasti bukan karena Romo Koko yang hadir ya, kita ada di sini. Pasti juga karena Tuhan Allah yang mengundang kita semua hingga hadir tempat ini. Kita membuka hati, membuka diri kita, membiarkan sabda Tuhan menyemangati hidup kita bersama dengan kehadiran Romo Koko. Jadi sekali lagi terima kasih Romo Koko, Romo Suki, dan Romo Effendi yang telah hadir di paroki kami. Inilah paroki Pulau Gebang. Semoga kehadiran Romo semua juga bisa menyemangati kehidupan iman kita semua yang hadir di sini. Oh ya, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada umat dari paroki lain, dari Sabang sampai Merauke. Datanya datang tempat ini, terima kasih juga. Tidak lama-lama saya maunya sih nyanyi, saya sudah nyiapin nyanyi, tapi saya gak akan nyanyi ya. Nyanyi udah lain gitu ya, lama nanti kalau saya nyanyi. Maka saya persilahkan Romo Koko atau saya kembalikan ke panitia, kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Romo Wisnu untuk Romo ditunggu ya sambutannya. Romo nyanyinya nanti. Iya, nanti kita tagih di akhir ya Kak ya. Oke, Bapak Ibu semua boleh rapi-rapi dulu. Iya, karena udah Dan- cantik-cantik, iya, ganteng-ganteng, betul. jadi sayang nih kalau kita nggak foto-foto Iya, dulu. kita mau ambil foto dulu tapi tidak usah kemana-mana, di Iya. tempat saja. Iya betul. Iya. Kami undang untuk tim Komsos untuk mengarahkan, dan Bapak Ibu panitia mungkin bisa bergabung duduk di depan untuk sama-sama berfoto. Silakan Bapak Ibu. Ya, selamat siang Romo dan Bapak Ibu sekalian. Semuanya di tempat aja, nanti saya akan foto 3 bagian dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan. Oke, terima kasih. Kepada seluruh panitia boleh ke depan. Udah. Oke, boleh sekali lagi senyum. Oh, belum. Baik, terima kasih tim Komsos yang sudah mengambil gambar. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Bagaimana penyertaan Tuhan ketika mengalami kegagalan? Walau doa kita tak kunjung putus, mengapa Tuhan tidak mengabulkannya? Bagaimana peran keluarga dalam kondisi seperti ini? Kita semua yang hadir di sini mungkin datang dengan beragam pergumulan dan akhirnya muncul banyak sekali pertanyaan. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Kenapa ya rasanya Tuhan tidak mendengarkan doa kita?
Kenapa ya yang Tuhan berikan dalam hidup kita kok nggak sesuai sama apa yang kita mau? Dan mungkin masih banyak pertanyaan lainnya. Maka mari kita bersama-sama temukan jawabannya dalam Bincang-bincang bersama Romo Koko. Oke, silakan Romo. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Romo Koko itu? Baik, Romo Koko atau Romo Albertus Joni SCJ, beliau adalah imam Katolik dengan 10 tahun pengalaman, lulusan teologi kontekstual dan filsafat sosial terapan dari Marquette University. Melalui YouTube Romo Koko, Instagram dan TikTok, beliau membagikan konten doa dan spiritualitas, menjembatani iman dan Malu teknologi. saya, nggak usah dibaca, Oh, Romo oke. langsung masuk aja. Kepanjangan ya Ah, Romo. jangan. Baik, kita sambut saja Romo Koko. Nah ini nih Kak, suaranya ya. Ngapain dibaca semua, nggak penting ini. Yang penting itu firman Tuhan ya. Yuk ikut Romo nyanyi dulu pagi ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku. Lanjutkan. Yesusku, kekuatanku. Itu belakangnya ya. Kita nggak dapat sponsor dari Indomie hari ini. Walaupun kemarin saya ketemu ownernya. Yuk kita nyanyi dulu sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke. Sebentar. Tuhan Yesus, Engkau mengenal anak-anak-Mu. Engkau tahu mereka yang punya suara. Barang siapa Tuhan yang tidak ikut bernyanyi pagi ini, Tuhan hilangkan suaranya. Ayo, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Tante. Dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia. Yesusku, kekuatanku. Terima kasih untuk Pulau Gebang. Terima kasih untuk umat, untuk DPH, untuk para Romo, para suster yang hadir. Kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk kita semua. Meriahnya segini ya, Anda belum makan ya. Ratusan loh kita ini. Meriahnya cuma segini. Kayak ada orang hutan yang lepas ini. Di mana tapi cuma dengar bunyinya. Oke, baik. Teman-teman, kita akan mulai bicara hari ini. Saya sapa teman-teman semua ya. Gak apa-apa ya. Karena Yesus bilang kita dipanggilnya sahabat. Allah itu menyahabat dengan semua orang. Jadi saya sapa teman, walaupun banyak yang jauh lebih tua dari saya. Saya tahu, karena rambut Anda kelihatan. Ada yang sudah memutih, ada yang sudah habis. Hah? Romo putih juga. Ini karena sering mendengarkan pengakuan dosa umat. Saya hadir bersama dua Romo yang lain, saya boleh undang berdiri, Romo SCY juga ini berdua. Kami sedang rapat, kemarin menghadiri acara di KWI, yang pakai batik putih. Nah silakan hadap sana dulu Romo. Yang batik putih ini adalah Romo Agustinus Sugiarno SCY, ekonom Provinsi SCY Indonesia. Yeay. Dia punya banyak uang, jadi yang kesusahan hidupnya minta sama Romo Sugiarno habis ini. Yang satu lagi, ini Romo Antonius Effendi SCY. Nah, kita kasih tepuk tangan. Beliau adalah direktur Asrama Putra Leodehon di Metro. Kami ada sekolah yang boarding school yang ada di Lampung. Beliau adalah pendamping dan kepala Asrama Putra. Beliau punya 120 ya,
anak-anak usia remaja, cowok semua. Jadi Anda bisa bayangkan baunya seperti apa ya. Mambu sikil. Tapi romonya harum, tenang saja. Jadi ibu-ibu jangan takut mendekati Romo Effendi ya. Begitu Anda dekati, cium dulu baunya. Begitu ya. Dan bau kekudusan memancar karena beliau menjadi bapak, menjadi ayah untuk ratusan anak. Sekali masak nasi berapa kilo Romo? 25 kilo sekali masak nasi. Luar biasa ya. Waduh, Anda kalau di rumah masak nasi? 1 kuintal. Paling cuman 1 ini ya, 1 cup itu ya, 1 gelas itu. Kalau di asrama kami 1 hari itu 25 kilo. Hah? 1 hari 50 kilo? Ya ampun, pantas romonya agak. Saudari-saudara, saya Romo Koko, SCY juga. SCY itu bukan singkatan dari Serikat Cowok Jomblo, Susah Cari Jodoh, Suka Cari Janda, dan whatever. Tapi kongregasi imam-imam hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi lambangnya adalah salib dengan di tengahnya itu ada hati bolong. Kelihatan nggak? Mana kameranya? Zoom dong. Ini lambangnya ya. Ya memang agak sulit kelihatan karena saya nggak punya leher. Coba lihat. Nah, kelihatan? Nah ini lambangnya. Saya punya 5 untuk dibagikan kepada mereka yang beruntung. Dan yang mau bertanya. Tapi suka-suka Romo ngasih ke siapa ya? Anda boleh minta tapi nggak boleh maksa. Sama seperti kita kalau berdoa. Minta boleh nggak? Masalah dikabulkan apa enggak? Terserah Tuhan apa terserah saya? Benar. Alah kemarin ngambek doanya nggak dikabulin. Jadi itu kita nanti akan yang 5 orang beruntung akan saya berikan, sudah diberkati, ini kalungnya boleh dipakai ya. Oke, itu dari Romo. Nah sebelum kita mulai ke sesi 3 menit lah ya untuk 3 pertanyaan. Anda boleh tanya apa saja tentang Romo Giarno, Romo Effendi dan Romo Koko. 3 aja pertanyaannya. Langsung. 1 di belakang. Siapa lagi? Langsung berdiri deh mau tanya. Ya, Bapak ini nomor 2 dan Ibu di pojok itu nomor 3. Ya, silakan. Terima kasih Romo. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah kehendak dan rencana Tuhan? Terima kasih. Pertanyaannya tentang Romo. Sabar, kita belum masuk materi, Bu. Ibu udah nggak sabar, kita mau masuk materi langsung? Oke, yuk ada yang lain ya tentang Romo Koko, Romo Effendi, Romo Giarno. Ya 3 aja, nggak usah banyak supaya lebih kenal. Siapakah? Ya ini saya, I know you. Junaidi kamu ya namanya ya. Betul ya? Kita ketemu di mana Jun? Hah? Oh iya di Jogja, ini mahasiswa yang dulu saya dampingi ini. Betul, silakan Junaidi. Berdirilah dalam damai Tuhan. Ya. Mari Jun, berdiri. Ya. You look older man. What happened to you? Bisa hidup? Ya. Dulu saya sempat minta kalung itu mau, tapi Romo suruh masuk seminari SD. Sekarang sudah beristri kah Jun? Sudah mau. Mana wanita Malang itu? Bercanda. Iya, apa pertanyaanmu Jun? Romo dulu tidak sebesar ini mau. Itu pernyataan. Pertanyaan. Mengapa gitu? Itu sih mau. Hah? Itu sih pertanyaan utamanya mau. Ya ampun, ya boleh karena seputar Romo kan. Kenapa? Saya langsung jawab ya. Jadi setiap orang itu harus berkembang dalam hidupnya. Kalau hidupnya flat aja, aduh kayaknya kok ya gimana gitu ya. Waduh ini saudara kembar saya bilang setuju. Coba lihat berdiri. Ya ampun. Foto dulu. 1, 2. Ya ampun. Sudah ya. Panitia,
panitia, Mbok disediakan kursi 2. Itu hanya separuh bokongnya. Ya gimana? Karena mungkin Romo mulai membesar ketika di US ya. Saya 4 tahun di US. Anda tahu porsinya mantap jiwa ya. Saya 3 bulan pertama tuh nggak pernah habis kalau makan. Karena apa? Porsinya gede-gede. Tapi setelah 3 bulan menyesuaikan. Makasih Jun. Pertanyaan kedua, ya silakan. Siapakah? Jun nanti ambil kalungnya di tempat Romo Gierno ya. Oke. Ya, Bapak silakan. Silakan Pak siapa? Pak Basri. Ya. Gimana pertanyaannya Pak Basri? Saya dengar kok Pak, saya dengar. Kali diputar mungkin hidup. Panitia ini lo ngerjain kalian. Iya. Mungkin ini ada gemanya nih. Agak apa? Tadi Romo Koko kan menjelaskan masalah itu belakangnya kan SCJ. Tapi kami juga melihat agak sedikit konflik, boleh bertanya. Jadi kan ada yang PR Projo, ada yang SJ, kan Yesus atau Yesus. Betul. Tolong dijelaskan karena Romo kan nggak ada gelar itu supaya kami bisa paham apakah SJ atau PR supaya nanya lengkap gitu. Oh iya. Ya, Saya kasih SY kelas C saya. Apapun jawabannya biar kita tahu Romo. Ya, saya betul, bertanya betul. kepada 1-2 orang pada nggak bisa menjawab sehingga saya langsung bertanya kepada orang. Oh Terima iya, kasih ya Romo. Makasih. Ya. Ada pertanyaan yang bagus juga seperti ini. Satu lagi ya, terakhir satu ya, Oma yang di sana silakan. Selamat siang Romo Koko. Selamat siang Oma. Saya kenal Romo Koko melalui bukan YouTube Fresh Juice. Fresh Juice, ya Daily Romo Fresh Koko Juice selalu tanggal mengisi di 24. Fresh Juice. Aha. Saya mau bertanya, Romo Koko punya ciri khas ketawa yang cantik sekali. Itu bagaimana belajarnya Romo? Ketawa yang apa? Yang cantik sekali. Yang khas. Yang khas. Saya turutin Romo mungkin nggak sama. Kalau ini literally nenek lampir kalau ini Om. Kedua, Ini Romo, nenek yang lampir ini. Oke. Romo Koko Saya kedua. jawab dulu pertanyaan yang kurang bermutu ini ya, yang terakhir. Yang tadi bagus pertanyaan Bapak ini ya. Jadi kalau tentang tertawa dulu waktu saya lahir di kota Jambi, saya lahir di rumah sakitnya Suster FMM Santa Teresia. Lalu ketika saya lahir, mau keluar, mama saya kontraksi, itu ada kucing hitam masuk ke kamar mama saya. Mama saya itu orang Tionghoa yang totok ya, takut. Dia takut lihat kucing hitam semua lalu dia usir. Tapi kucingnya masuk ke bawah bed. Tapi ketika dilihat hilang. Diusir pakai sapu tapi hilang, kucingnya hilang. Begitu kucingnya hilang terdengar suara di kamar itu tapi nggak ada wujudnya. Jadi 3 hari 3 malam mama saya tuh sulit melahirkan saya. Saya tuh antara keluar enggak. Mungkin terngiang-ngiang karena suara itu ya Oma ya. Jadi seperti ini kakek lampir atau kuntil bapak ini. Udah ya Oma ya? Tidak Oma, cuma satu, waktu kita terbatas ya Oma. Sorry ya Oma ya. Dan yang untuk pertanyaan Bapak kenapa saya SCY, ada Projo dan lain-lain. Pokoknya ada yang diosesan, imam diosesan seperti para romo di paroki kita. Mereka mengabdi gereja melalui keuskupan. Pemimpin utamanya adalah uskup. Sementara kami, pemimpin utamanya adalah uskup setempat dan pemimpin biara. Kami hidup membiara, jadi mereka yang punya koma, SCY, koma, SY, koma, PIJ, koma, semua ini adalah biarawan-biarawati yang mengucapkan 3 janji. Miskin, murni, taat. Atau bahasa lainnya sudah jatuh tertimpa tangga.
sudah miskin, taat lagi. Jadi ini mereka mempersembahkan diri melalui hidup komunitas membiara. Bukan melalui keuskupan, tetapi kami melalui pemimpin biara dalam kongregasi yang menghayati spiritualitas tertentu. Saya spiritualitasnya hati kudus Yesus, cinta yang memberi tak harap kembali. Seperti hati kudus Yesus, Yohanes bab 19, lambungnya ditikam, mengalirkan darah dan air justru ketika Yesus sudah mati. Ya toh? Mengapa waktu ditikam itu Yesus sudah mati lebih dulu? Karena kalau tidak ditambah lagi satu ayat dalam kitab suci. Au, bunyi. Oh. Jadi Yesus sudah mati dulu, artinya apa? Tuhan mau mengatakan kalau matiku tidak cukup bagimu, ambil semua yang masih ada daripadaku. Itu semangatnya para SCY, para Dehonian. Makanya kami salibnya dengan hati yang bolong, hati yang terluka, memberi sampai terluka, mencintai sampai terluka. Spiritualitas kami itu kalau pilih buah, kami harus pilih yang busuk. Supaya Anda, orang-orang umat yang lain dapat yang bagus. Itu sebabnya SCY tidak ada di Pulau Jawa. SCY hanya rumah studi di Pulau Jawa. Karena kami pergi ke pedalaman Sumatera. Spiritualitas kami, memilih yang sulit, memilih yang ditolak orang, memilih yang ditinggalkan, memilih yang bosok. Jadi makan buah bosok aja bengkak begini apalagi buah yang bagus ya. Jadi itu spiritualitas ya. Kami tunduk pada uskup lokal tapi juga tunduk pada pimpinan biara. Gitu ya. Begitu Pak, apakah puas? Yes, luar biasa. Anda mudah dipuaskan. Kita masuk ke materi, waktu Romo 15 menit sampai nanti Angelus. Yuk, next. Thank you. Kita baca sama-sama tema kita 1, 2, 3. Ini temanya. Aduh, temanya kok berat ya. Saya dapat dari panitia, nggak tahu ini. Panitianya yang pinter apa Romonya yang... komputernya tuh di mana toh? Oh di sana. Nggak bisa, kamu pindahin sendiri. Klik next. Oke, tanya apa aja tadi udah. Oke, next. Baca yuk, 1, 2, 3. Angkat tangan yang pernah. Yang pernah doanya tidak dikabulkan, angkat tangan. Atau saya balik, yang doanya selalu dikabulkan, angkat tangan. Saya mau cium kaki dia. Ada? Betul ya, doanya selalu dikabulkan ya. Oke, pernah doa ini enggak, Tuhan saya enggak mau mati, pernah enggak? Enggak pernah? Akan segera dikabulkan. Kita rata-rata doanya itu adalah doa yang apa? Yang merupakan representasi dari keinginan kita, bukan? Kadang-kadang kita mendoakan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, apa yang kita rindukan, betul? Tapi kalau nggak dikabulkan, apa reaksi Anda? Kecewa, marah, ngambek. Anda tahu kisah satu anak itu? Anak yang mau minta sepeda itu loh. Ada satu anak namanya, siapa namamu sayang? Hah? Namanya Ruth. Wih, namamu bagus sekali, sangat biblis itu namamu itu ya. Nama Ruth. Anda tahu kisah Ruth? Tahu siapa Ruth itu? Ya? Menantunya? Hah? Ayo, orang kitab suci. Naomi. Menantunya? Naomi. Dia wanita dari? Nanti dibaca ya, Ruth. Anak kecil ini namanya Ruth. Dan dia minta sepeda. Tapi tidak pernah dikabulkan. Dia doa, novena 3 kali Salam Maria, sepeda tak kunjung datang. Ganti lagi novena Hati Kudus Yesus, sepeda tidak tiba juga. Dia ganti novena Santo Yudas Tadeus, yang terkenal itu, yang hal-hal yang tidak mungkin bisa diminta pada Santo Yudas Tadeus. Hari ke-9 selesai Yudas Tadeus, jangankan sepeda, pentilnya saja tidak datang-datang. Akhirnya dia gondok,
Dia ngambil patung Bunda Maria milik mamanya dari kamar. Dia naik ke lantai 2. Lalu dari atas loteng itu, dia mau jatuhkan patung Bunda Maria ke bawah. Tapi sebelumnya dia lihat ke langit dulu. Tuhan Yesus, kalau engkau masih ingin melihat ibumu dalam keadaan yang utuh, aku minta sepeda. Kadang-kadang kita seperti itu, bukan? Kadang-kadang kita tanpa sadar memaksa Tuhan. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan dengan jalan novena-novena, padahal novena itu bukan sogokan. Semua doa-doa kita kepada Tuhan, puasa, mati raga itu bukan sogokan supaya permohonanmu terkabul. Siapa yang pernah merasa bahwa kita kalau nggak novena sehari bolong sekali itu terus berdosanya ampun-ampun, siapa yang merasa demikian? Itu karena kita punya mindset, kalau kita udah doa itu kita kayak nyogok Tuhan gitu loh. Bener nggak? Iya, pikir-pikir aja dulu. Coba bayangkan, kita next dulu ya. Rute hari ini kita akan belajar 3 hal. 1 providensia, 2 disposisi hati, 3 harapan aktif. Ini 3 kata kunci untuk menjawab mengapa dan apa yang harus saya buat. Dengarkan pelajarannya, jangan selfie. Jadi ini 3 kata kunci bagi kita untuk nanti melihat jawaban mengapa dan apa yang bisa saya buat saat doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Next. Yang pertama, kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 1, 2, 3. Pulau Gebang suaranya ampun. Yuk 1, 2, 3. Very good. Kita buka next. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tuhan Allah itu berdaulat dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita bertanya Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Kok doaku enggak dikabulkan Tuhan? Kok rancanganku gagal? Tuhan apa yang kau mau? Kita biasanya berdoa seperti itu. Tuhan apa yang kau mau? Aku enggak ngerti Tuhan. Betul? Siapa yang pernah doa kayak Romo tadi? Tuhan apa yang kau mau? Kok permohonanku tidak dikabulkan? Sebetulnya itu doa, itu balikan dari pengakuan kita atas kedaulatan Tuhan. Jadi kita sadar betul, walaupun kita kecewa, kita sebetulnya di dalam batin sadar bahwa segala sesuatu itu memang Dia yang paling ngerti kok. Memang Tuhan yang paling punya kuasa dan punya kedaulatan atas hidup kita, ya dan amin. Amin. Tuhan yang punya kedaulatan atas hidup kita. Maka daripada protes, daripada kita ngambek, daripada kita marah sama Tuhan, mungkin baik kalau kita menyadari bahwa kita ini kumpulan daging dan tulang. Kita ini terbatas. Dagingnya, tulangnya, lemak-lemaknya, kita ini terbatas sebetulnya. Kita ini fana, hidup kita suatu saat akan berakhir. Maka otak kita yang cuma 1,2 kilo ini, ditambah tangan yang cuma 2, tidak bisa menyelesaikan semua perkara dalam hidup ini. Coba sadari itu. Nah sekarang saya minta Anda ambil dan lihat sebelah kanan kiri Anda, lalu coba pegang bagian yang paling montok dalam tubuh teman Anda yang di samping itu. Dipegang bagian yang paling montok. Lalu katakan, hei, kamu masih ada daging. Katakan, 1, 2, 3. Coba ada gak ketika Anda memegang teman Anda yang kerasa cuma tulang, ada gak sini? Romo akan kasih porsi 2 kotak makan siang nanti. Ada nggak yang kepegang tulang semua? Sini bu, sini bu, sini bu, sini bu, sini bu. Sini bu, sini bu, sini bu. Ya ampun. Ada lagi dari sebelah sana? Ada? Kambu. Ayo cepat. Ya. Ada yang lebih kurus dari ibu ini?
Mana? Oh, ada yang lebih menderita. Ibu turun ya. Yang baju coklat ini berdiri aja coba, berdiri. Romo mau tanya, apakah hidupmu bahagia? Kadang-kadang, berarti lebih banyak penderitaan dalam hidupmu? Yang di sebelah kananmu apakah suamimu? Bukan, hah? Tetangga, oh tapi punya istri? Belum juga, oh ya sebaiknya geser sedikit Pak. Enggak, Romo bercanda. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini punya daging. Kita ini masih berjuang di dunia, halo? Hai jawabnya, halo. Kita masih ada daging, kita masih di dunia loh. Jadi permasalahan tidak akan berhenti. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan semua hal dalam hidup kita. Banyak sekali Romo berjumpa dengan orang yang masalahnya datang bertubi-tubi. Relasinya dengan keluarga buruk, dari kecil ditolak oleh ayah dan ibu, dia tumbuh tanpa figur ayah, masih lagi ditambah suasana ekonominya tidak baik-baik saja, lagi ekonomi morat-marit dia kena sakit yang sulit disembuhkan. Pertanyaan Romo, apakah kita Superman? Apakah kita Wonder Woman? Kita masih banyak daging, kita masih sementara. Nih di tengah saya ada Romo Effendi. Romo Effendi berdiri dong Romo Effendi. Maju aja mau kesini yuk, mau cerita sama saya. Ada mic lagi enggak? Panitia. Cek. Iya ampun, ya ini. Ini juga saudara kembaran saya nih kayaknya. 5 menit, 6 menit lagi. Romo Effendi coba senyum dulu. Iya. Tampaknya bahagia, tapi penderitaannya banyak. Romo sepanjang jadi Romo, jadi biarawan. Romo ada pengalaman enggak yang kok hidup orang ini nelongso banget. Kok hidupnya susah sekali, Romo kan banyak menolong orang susah. Nah jadi coba Romo cerita Romo, ada nggak orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya patah, malah temboknya runtuh, silakan Romo. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ya, saya 4 tahun tugas di panti asuhan di Palembang, itu perjalanan sekitar 1,5 jam lewat air. Di daerah dari Ampera. Nah, ada banyak anak, tetapi saya ambil salah satu kisah. Jadi saya mengasuh anak waktu itu dilimpahkan dari salah satu Romo. Romo ini menemukan anak ini ditinggal oleh ibunya dan bapaknya, tanda kutip karena bukan bapak kandungnya. Lalu anak ini ketika umur 4 tahun ditinggal, lalu diasuh oleh seorang Romo. Karena sudah SD, diasuhlah ke Dibirik. Nah, waktu itu ketika diskusi anak ini anak siapa gitu. Lalu dikatakan bahwa ibunya jelas, tetapi bapaknya itu antara Tanjung Priok ke Bakauni gitu. Artinya nggak jelas bapaknya karena ibunya seorang tanda kutip tidak perempuan baik-baik gitu. Jadi bapaknya antara, jadi nggak tahu siapa bapak aslinya. Nah, pada waktu itu dia sakit. Nah ketika sakit pertama kali saya tahu bahwa dia itu karena nggak bisa menyebut ibu dan bapaknya karena nggak tahu. Maaf ketika dia sakit tuh kalau bahasa Indonesia apa kalau Jawa tuh ngeringkel apa ya? Terbaring meringkuk begitu. Nya di lantai, bukan di tempat tidur karena saking panas tubuhnya dia meringkuk dan menangis sangat keras. Kalau biasanya kalau kita nangis itu kan menyebut bapak atau ibu. Di anak-anak usia 6 tahun. Tetapi dia tidak bisa menyebut bapak atau ibu karena nggak ada konsep bapak atau ibu. Dibalik hidup itu Romo, kalau dibalik gini. Nah, dia tidak bisa menyebut bapak atau ibu, hanya menangis saja. Dan dari saat itu saya kasihan betul. Nah,
Tapi kasihannya itu tidak berhenti di situ. Karena apa? Ketika dia usia 12 tahun, dia divonis jantungnya bocor. Jantungnya bocor, kalau tidak dioperasi sampai usia 15 tahun, maka dia akan mati. Karena paru-parunya akan kebanjiran darah, kata dokter seperti itu. Dan itu dia menangis terus. Dan akhirnya karena kesedihan yang mendalam dan kebingungan dan segala macam, badannya sangat kurus. Dan setiap nangis kembali tidak bisa menyebut bapak atau ibu karena tidak punya siapa-siapa. Nah, akhirnya dia harus dioperasi. Operasi pertama gagal, karena rupanya bocornya lebih lebar daripada perkiraan. Dan harus operasi kedua, operasi awalnya transkateter gagal, operasi kedua dia harus bypass di usia 13 tahun. Nah, itu. Lalu dokternya ini menjelaskannya begitu belak-belakan, Dek, nanti kamu akan masuk ke ruangan, dadamu akan dibelah, jantungmu akan diambil, gitu, diberhentikan, lalu dibelah, dijahit, gitu, sama dokternya. Wah, dia takut mati. Nah, ketika masuk ruang operasi kembali dia nangis sejadi-jadinya kembali, tetapi tidak bisa menyebut bapak dan ibu. Nah, itu bagi saya pengalaman yang sudah jatuh ketimpa tangga, kepleset lagi, jongkel ya, apalagi istilahnya begitu. Luar biasa. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Romo Effendi ya. Pokoknya saya kalau mau cari kisah-kisah yang sedih, saya akan panggil Romo Effendi nanti ya. Karena hidupnya penuh dengan kesedihan, luar biasa pokoknya. Maka mari kita sekarang sudah jam 12, kita doa dulu supaya kita nggak sedih. Saya minta tolong suster untuk memimpin doa Angelus. Silakan suster. Mic-nya tadi mana? Oh iya. Izin Romo. Oh udah di situ. Kasih tahu dong kalau udah ngambil. Barusan Romo. Tes. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya lanjutkan ya, next materinya ya. Jadi kalau Anda mengalami banyak masalah, dan masalah itu tidak bisa Anda selesaikan, coba Anda berpikir satu hal ini, Allah berdaulat. Allah berdaulat juga atas masalahku, juga atas sakitku. Tapi sembari juga Anda berpikir, apakah penderitaan yang datang dariku itu sebetulnya adalah hasil dari keputusan-keputusanku yang keliru. Aneh bagi seorang yang bobotnya 150 kilo, itu untuk bertanya kepada Tuhan dan mempersalahkan, Tuhan mengapa kau beri sakit jantung? Bobotnya loh 150 kilo, makannya 7 kali sehari. Jadi agak bisa mengerti maksud Romo? Ada penderitaan-penderitaan yang kadang tidak Tuhan beri, tapi merupakan hasil dari pilihan bebas kita.
Ada pria, bapak-bapak yang berdoa, Tuhan, mengapa engkau memberi aku kesulitan sebesar ini? Saya kan cuma judi online Tuhan, saya nggak main perempuan. Judi online Tuhan cuma sedikit kok, tapi kok habis-habisan seperti ini. Nah, lihat, apakah itu salah Tuhan? Halo? Apakah itu salah Tuhan? Ada penderitaan-penderitaan yang datang sebagai konsekuensi logis dari kesalahan-kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Mari kita lihat nanti pengajarannya, next. Coba Anda lihat kisah Yusuf dari penderitaan menuju pemulihan. Anda tahu kisah Yusuf ya, dia dibuang kemana? Bukan hanya dibuang, dia dijual, dia dijadikan budak. Statusnya itu turun drastis, dari anak bapa menjadi anak budak, Anda bayangkan. Kisah Yusuf loh, yang mau dibunuh oleh saudara-saudaranya karena iri hati mereka terhadap Yusuf. Dia anak kesayangan bapaknya, lalu dia bercerita di depan saudara-saudaranya tentang mimpinya, bahwa ada satu gandum yang memakan gandum-gandum yang lain, semua gandum merunduk merendah. Anda ingat itu kisah itu? Ingat ya, dari kisah Kejadian, dari kitab Kejadian. Lalu apa yang terjadi ketika dia dibuang ke sana, hidupnya menderita sekali. Untungnya Ruben menyelamatkan dia awalnya mau dibunuh tapi nggak jadi. Dia dijual, dijadikan uang. Kemudian dia dianggap mati oleh bapaknya, ya toh? Karena dibohongi bapaknya, ada jubahnya dikasih darah domba, tapi ternyata ini tidak dimakan serigala, tapi ini dijual ke Mesir. Jadi Anda bisa bayangkan betapa sakit hatinya Yusuf. Di Mesir emang hidupnya enak. Apa yang terjadi dengan dia di Mesir? Apa yang terjadi dengan dia di Mesir? Ini kalau Romo nggak turun umatnya pada mejem ya ini. Ya, beberapa Romo sudah lihat mejem ya ini karena ruangannya ber-AC. Apa? Digoda oleh siapa? Digoda oleh suami Potifar, Potifar lanang. Istrinya Potifar, istrinya pegawai, kepala apa dia? Saya ragu Anda tahu kisah ini. Siapa yang nggak tahu, jujur aja. Yang nggak tahu kisah Yusuf yang dijual, angkat tangan. Nggak tahu ya, nggak apa-apa, jujur aja, nggak usah malu. Tinggi. Oke, jadi dalam kisah Kejadian ada ada satu tokoh namanya Yusuf. Dia itu putra dari Yakub. Anaknya berapa Yakub? Waktu itu 11. Nanti lahir lagi Benjamin, putranya yang ke-12 ya. Waktu itu ada 11 putranya, dia ini yang paling bungsu, paling disayang bapaknya. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudaranya iri padanya. Kemudian ingin membunuh dia. Tapi daripada dibunuh, salah satu kakaknya berkata, Ruben bilang, jual aja, jangan dibunuh, dia darah dan daging sama seperti kita. Itu anak bapak kita, jangan dibunuh katanya. Lalu dijuallah ke Mesir. Dijual ke Mesir, dia sengsara hidupnya. Dia menjadi budaknya Potifar. Tapi istri Potifar jatuh hati sama dia. Sama-sama ya mirip-mirip dengan kisah beberapa istri pejabat yang lain yang tergoda dengan anak buahnya. Masih ingat kisah Sambo? Ya toh? Digodalah. Ayo datanglah ke kamarku, kata istri Potifar. Nah kalau bagian ini Anda buka mata semua. Datanglah ke kamarku, tapi si Yusuf tidak mau, sekali-kali aku tidak akan berbuat dosa. Dia tetap berpegang pada hukum Allah. Akibatnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Difitnah oleh istrinya Potifar. Lalu singkat kata, dia mampu meramal, dia mampu menafsirkan mimpi. Sampai Firaun itu mengangkat dia menjadi wakilnya, penguasa yang ngatur logistik di kerajaan Mesir. Singkat kata,
saudara-saudaranya yang jahat pada saat kelaparan datang ke Mesir untuk membeli gandum. Karena Mesir sudah siap dengan stok kelaparan itu. Jadi ketika dia datang, apa yang dirasakan oleh Yusuf? Dia sedih. Kalau Anda jadi Yusuf gimana? Melihat saudara-saudara yang dulu membuang dan menjual dia. Kalau you jadi Yusuf, apa yang Anda akan lakukan? Ku cabik-cabik. Ku koyak-koyakan. Apalagi? Ciptakan dong sinetron dalam pikiran Anda itu loh. Anda bisa bayangkan ya, harusnya itu jadi sinetron, tapi dia enggak. Yusuf ini orang beriman. Dari awal dia beriman. Dari menderita dia sudah beriman pada Allah. Sampai ketika saudaranya datang menyembah dia, saudaranya enggak mengenali ini Yusuf. Enggak tahu, karena pakaiannya sudah pakaian penguasa Mesir. Jadi Anda bisa bayangkan mestinya Yusuf itu, kalau saya jadi Yusuf, woi drama Korea, drama India saya padukan itu. Tapi tidak dengan Yusuf. Yusuf kemudian di ujung cerita mengampuni. Lalu mengatakan ini ayat yang sangat terkenal, Anda boleh catat. Kejadian bab 50 ayat 20. Kita baca apa yang dikatakan Yusuf. 1, 2, 3. Dengan maksud yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Dialah yang menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Dia mengatakan, ya Tuhan itu baik. Tuhan menggunakan penderitaanku untuk menyelamatkan keluargaku. Itu loh. Jadi ini sebenarnya indah banget. Siapa di sini yang juga punya pengalaman mirip dengan Yusuf? Ditolak bapak ibunya, dibenci saudaranya, tapi by the end Anda bisa mengampuni. Adakah yang demikian? Angkat tangan dong. Saya tahu di ruangan ini ada yang seperti itu. Cuman gak berani cerita, betul? Yang berani cerita cuma Romo Effendi. Nah, Romo Effendi saya undang ke sini ya Romo, yuk sekali lagi. Kita kasih tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan untuk Romo Effendi. Air susu kebencian. Aduh ini bagus banget ini. Iya, terima kasih. Singkat ya. Terima kasih. Saya lahir dari keluarga sederhana di daerah Lampung. Nah, saya kira flashback cerita tentang keluarga saya. Bapak saya seorang pekerja keras yang kala itu mungkin secara ekonomi bujangan sudah lebih baik. Lalu ibu saya itu orang yang sangat sederhana, tetapi dia cantik sekali. Nah, itu. Bapak saya tidak. Bapak saya yang wajah pas-pasan tapi pekerja keras secara ekonomi baik kala itu. Lalu bapak saya, ibu saya itu terkenal cantik di kampungnya, banyak pria yang mau naksir tapi nggak mau. Tapi lalu bapak saya milih ibu saya dan ibu saya mau. Nah, awal pernikahan itu rupanya tidak mudah. Karena ada keluarga dari pihak bapak memandang bahwa kalau mama saya ini, ibu saya ini nikah tanda kutip karena hanya mau hartanya. Dari sejak awal itulah keluarga besar dari pihak bapak itu tidak terlalu suka. Akhirnya pindahlah ke kampung yang satunya lagi yang malah berdekatan dengan keluarga bapak. Nah semenjak itulah keluarga besar termasuk nenek saya membenci ibu saya. Bertahun-tahun begitu terjadi, anak pertama lahir masih kuat, anak kedua masih kuat. Nah sialnya pas ngandung saya sudah tidak kuat. Jadi waktu itu ibu saya ketika mengandung saya itu sudah badannya kurus. Bahkan tinggal tulang ibaratnya begitu. Karena orang Jawa ini caranya ngenes ya. Dibayangkan tinggal bersebelahan dengan mertua dan adik ipar. Yang sama-sama tidak suka. Nah kemudian ibu saya coba untuk bertahan, tetapi ketika mengandung saya tidak tahan lagi dan berniat mau bunuh diri. Karena dekat rel kereta api, ibu saya berjalan menuju rel kereta api mau bunuh diri. Tetapi dia ingat bahwa dalam kandungannya ada saya yang 6 bulan. Maka dia memutuskan untuk bertahan, mempertahankan saya. Lalulah saya lahir. Maka disitulah saya
ibarat bahasa saya itu minum susu, maaf, payudaranya sudah tidak ada lagi. Karena saking kurusnya, maka saya meminum istilahnya kalau bahasa Rojon itu air susu kebencian karena memendam. Nah ketika kami pindah dari Jambi ke Lampung, ketika saya usia SD kelas 5, kelas 6, ibu selalu menceritakan, mengkisahkan pengalaman penderitaannya itu kepada saya. Mungkin waktu itu kakak saya sudah sekolah tempat lain, cerita mungkin nggak bermaksud mau menanam kebencian, tetapi waktu itu bagaimana perjuangannya mempertahankan saya. Dan apa yang terjadi ketika saya SMP, cita-cita saya hanya satu, ingin membunuh semua keluarga dari pihak bapak saya. Pokoknya caranya, cita-citanya itu entah, namanya SMP, pokoknya berkacamuk, kalau jengkel, kalau marah, itu mau dibunuh. Gitu. Nah, perjalanan yang luar biasa, saya sendiri menderita, ibu saya menderita. Saya dulu masuk ke seminari mau dikeluarkan karena punya luka batin yang luar biasa. Pokoknya nggak cocok jadi imam ini, bagaimana mau mengampuni orang sebagai seorang imam kalau dirinya sendiri tidak mampu mengampuni. Nah begitu. Ketahuannya itu waktu seminar hidup baru dalam roh. Iya. Datang ke seminari untuk doa. Doa dan ketika Romo Effendi didoakan, ketika ditumpangi tangan oleh Romo Yosef, pembimbing kami, Romo Effendi yang masih kelas 1, masih baru masuk, naboi Romo Yosef karena yang di depan wajahnya adalah figur dari keluarga sisi Bapak yang dia benci. Ditabok saya sampai, ya Tuhan, karena dia berdiri di sebelah saya. Bu, saya sedang berpikir, apa saya juga pura-pura begitu ya, supaya aku iso nabok Romo ku piye caranya. Lanjutkan Romo. Iya, waktu itu energinya luar biasa, dipegang 4 orang tidak bisa. Karena sangat kebencian yang luar biasa, maka nabok itu. Nah, pergulatan untuk lepas dari situ memang tidak mudah karena ada luka yang luar biasa. Setiap hari saya ketika berdoa itu antara pengen berdoa tetapi ada ketakutan untuk berdoa. Iya. Karena apa? Kalau masuk dalam keheningan ketika saya berdoa, saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Mulut saya bergerak, goyang semua begitu. Jadi kalau mulut sudah bergetar itu nggak bisa berhenti. Kalau matanya dipejamkan lebih dari 5 menit, maka nanti saya kayak orang kejang-kejang. Giginya itu bergemeretakkan itu loh, karena kebencian yang begitu dalam. Anda bisa tahu ya, jadi katarsisnya keluar lagi gitu ya. Gitu loh ya. Makanya giginya habis beliau sekarang. Gigi basuh. Silakan Mo. Nah dari situlah saya mencoba, tetapi saya selalu berdoa. Ada ketakutan tidak mampu, tetapi ada keinginan untuk supaya bisa berubah. Mungkin kalau tema gagal tadi rasa ada beberapa kali gagal itu kadang malas mencoba. Tetapi saya bersyukurnya bahwa Tuhan mengaruniakan kekuatan saya untuk tetap berdoa. Saya berdoa di depan Gua Maria, kalau tengah malam saya di depan Sakramen Maha Kudus, saya nggak tahu apa yang saya doakan. Cuman Tuhan saya pengen sembuh, saya pengen keluar dari masalah ini. Dan terus berjuang sampai hampir lulus seminari, baru sedikit ada perubahan yang bagi saya sudah sangat luar biasa. Minimal saya masuk dalam keheningan tidak takut, saya mampu mengendalikan tubuh saya walaupun masalahnya belum selesai. Nah itu, lanjut. Indah sekali Romo. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk Romo Effendi ya. Iya. Maka akhirnya Romo Effendi ketika sembuh, ketika pulih, juga karena ibu juga ya, sebagian besar engkau sembuh karena ibu. Iya, iya. Rupanya ibu saya kan seharusnya dendamnya luar biasa. Yang menarik kami pindah tahun 94 ke Jambi dari Lampung, tahun 2000-an itu keluarga besar kami yang menyakiti itu diundang untuk pindah ke Jambi. Ekonomi kami sudah mulai membaik, belum baik sekali, tetapi lebih baik daripada keluarga besar itu. Dan dapat bayangkan waktu itu diundang, lalu semua fasilitas disediakan. Dicarikan lahan, bagaimana disupport supaya bisa bertahan hidup. Dan keluarga itu masih diundang di rumah. Nah rupanya ibu saya berproses, bagaimana dia memutuskan untuk mengampuni. Karena tidak ada gunanya membenci. Ibu saya SMP enggak lulus,
tetapi dia mempunyai kemampuan yang luar biasa bagaimana secara psikologis memanage dirinya bahwa harus mengampuni, kalau nggak mengampuni menderita. Nah sekitar 5 tahun terakhir itu akhirnya ibu saya bisa sembuh dan bisa mengasihi adik iparnya itu. Bahkan setiap hari adik iparnya itu datang untuk ngobrol dan mensupport keluarganya. Bukan hanya menerima tetapi juga finansial. Bukan hanya finansial tetapi banyak hal akan didukung. Nah dari situlah saya akhirnya pelan-pelan juga belajar. Kalau dulu saya diwarisi kebencian, akhirnya juga saya diwarisi keberanian untuk mengampuni. Kalau akhirnya bahasa dari Yusuf tadi, akhirnya kan penderitaan itu yang seolah-olah tidak mudah, tetapi akhirnya Tuhan punya rencana yang indah. Karena akhirnya saya bisa hadir ke sini menceritakan pengalaman itu. Kalau seandainya kami tidak pindah ke Jambi, terasing di sana, dan belajar untuk mengampuni, saya tidak bisa cerita kepada Bapak Ibu tentang pengalaman yang tidak mudah itu. Amin? Amin. Dan yang terluka itu yang menyembuhkan, yang terluka yang memulihkan. Orang-orang seperti Romo Effendi ini menjadi guru kehidupan dan saya yakin ada begitu banyak guru kehidupan di ruangan ini. Guru kehidupan yang memilih untuk tetap mencintai walaupun terluka. Yang memilih untuk mengampuni walaupun keadaan masih belum baik-baik saja. Dan Tuhan akan pakai pribadi-pribadi yang terluka seperti itu untuk menjadi berkat yang lebih besar daripada lukanya. Contohnya Romo Antonius Effendi SC. Tepuk tangan untuk beliau. Indah sekali. Iya. Romo Effendi dari awal beliau ditabiskan sudah menangani anak-anak yang bermasalah. Maka saya selalu godain Romo Effendi, jenengan itu Romo spesialis anak-anak dengan gangguan kejiwaan. Karena dia bisa begitu sabar. Mengapa dia bisa begitu sabar? Karena dia mengalami Allah begitu sabar bersama dia berjalan memulihkan dia. Romo Effendi terima kasih, terima kasih yang indah ya. banget. Siapa yang terberkati dengan sesi ini? Siapa yang merasa terberkati dengan ceritanya Romo Effendi dengan sesi ini? Anda tidak harus angkat tangan loh, siapa yang merasa terberkati? Sungguh? Betul? Bohong nggak? Ya saya nggak butuh afirmasi sih. Next, 1, 2, 3, baca. Ya dan amin, kita baca satu kali lagi, 1, 2, 3. Penderitaanmu selalu bisa menjadi jalan cinta, jalan penyelamatan. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Jadi alih-alih kita menangis di diri sendiri bertanya, Tuhan mengapa Tuhan aku menderita? Kenapa aku gagal? Ingat pesan Romo, 1, 2, 3. Saya ingin Anda mengingatkan orang di sebelah kanan Anda pegang bahunya, Anda goyang-goyang dia. Penderitaanmu itu belum cukup bergoyang, sebelah kirinya lagi. 1, 2, 3. Sekarang supaya lebih ingat lagi, pegang hidung teman Anda. Kalau kenal ya, kalau nggak kenal jangan. Kalau kenal boleh pegang hidungnya lalu katakan ini ya. Penderitaanmu selalu bisa menjadi jalan cinta. Yang maksimal Romo kasih kalung. 1, 2, 3. Mesakno iki, mesakno. Wes, sudah. Cukup. Ini bukti bahwa orang Katolik itu gampang sekali jatuh dalam dosa. Disogok dikit aja langsung berdosa ini. Nggak peduli hidungnya tambah pesek itu loh. Coba Mbak, jenengan yang dipegang hidungnya tadi oleh 2 orang, ini 3 orang megangin hidung dia. Jenengan nanti dapat salib ya, kamu nanti dapat salib ya. Romo kasih salib ya. Jangan dikasih ke ibumu, jangan dikasih ke tantemu itu. Simpan ya. Oke. Bagus ini. Yang kedua, tentang sikap hati terbuka. Waktu Romo sampai 12.30, 12.45. Hah? 12? Lapar ya?
Ketawamu. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya kenapa Romo ingin mengangkat ini? Setelah Anda tadi mengerti mengapa penderitaan itu ada. Yang kedua, Anda bisa melihat teladan Ibu Maria. Saya selalu jatuh cinta dengan Ibu Maria. Siapa di sini yang punya pengalaman personal dengan Ibu Maria? Angkat tangan dong. 1, 2, 3. Pernah dibantu, ditolong Ibu Maria. Pernah diimpeni. Romo pernah diimpeni Bunda Maria. Mau ketemu langsung gak Romo? Nanti mati ya Romo. Saudara, apakah Anda tahu saya pernah disembuhkan Ibu Maria loh? Anda tahu nggak ya? Saya nggak tahu. Belum ya? Hah? Romo belum pernah cerita di sini. Saya pernah disembuhkan oleh Ibu Maria. Usia saya 7 tahun, saya tiba-tiba lumpuh. Lumpuh tidak bisa berjalan. Ya lumpuh aja, tiba-tiba lumpuh, kaki saya tidak bisa berjalan satu sebelah kanan. Lalu yang terjadi ke dokter dan dokter tidak bisa tahu apa penyebabnya. Di rongsen, di MRI, syaraf semua baik. Tidak ketemu, otakku di ngengong masuk mesin itu. Terus ya tidak ketemu ya apa penyebabnya. Sampai bapak saya yang masih Bapakku, kedengeran nggak? Bapak saya yang masih beragama Buddha KTP lah dia ya, campur-campur Konghucu, dia pergi ke dukunnya orang Cina itu loh, Anda tahu nggak? Yang tok lalu kemasukan itu loh, kemasukan dewa-dewi dan macam-macam, Anda tahu nggak? Jadi sampai ke sana dan nggak sembuh juga, saya malah takut trauma karena dukunnya orang Cina itu, ngeri-ngeri ya. Potong lidah, nanti lidahnya itu keluar darahnya itu untuk dipakai untuk tulis jimat warna kuning itu loh. Pernah lihat nggak Anda? Siapa yang pernah lihat, angkat tangan? Yang pernah lihat. Inilah orang-orang Katolik yang sering pergi ke dukun ini. Jadi waktuku kecil, ya toh. Nah jadi yang terjadi itu kertasnya itu harus dibakar, dijadikan abu, dicampur ke dalam air. Lalu air abu itu diminumkan kepada kami. Sampai kembung saya nggak sembuh-sembuh. Ganti dewa ini, dewa itu, pokoknya bermacam-macam teori. Bahkan waktu pertama kali saya datang ke dukun itu sama papa ya, karena saya dibawa, dukunnya itu langsung angkat saya. Badan saya diangkat mau dibanting. Anak ini harus mati. Anak ini akan menghancurkan kami, katanya. Seperti itu. Ternyata jadi Romo ya. Coba sekarang dia ngangkat saya. Apa kuat? Jadi saya trauma dengan itu semua. Lalu yang menyembuhkan saya apa? Mama saya nggak sengaja ketemu doa novena selipan Bunda Maria itu loh. Novena 3 kali Salam Maria di dalam puji syukurnya, dalam manda bakti waktu itu. Lalu dia doakan itu. Setelah hari ke-9, besoknya saya bangun pagi-pagi, lalu saya merasa kebelet aja. Lalu saya ke WC dong, pipis ya jalan biasa. Dan di WC saya lompat-lompat. Ketika saya sadar saya berjalan, saya lompat-lompat sembari pipis itu. Mama, saya sembuh, mama saya sembuh. Saya disembuhkan oleh Bunda Maria, saya yakin. Jadi saya selalu cerita tentang Bunda Maria kemanapun. Saya disembuhkan supaya bisa jalan-jalan. Termasuk jalan-jalan ke Pulau Gebang ini. Tepuk tangan untuk Ibu Maria. Benar loh, mujizat itu ada betul loh itu. Kita kembali ke materi ya. Coba sikap hati terbuka. Mari kita belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria jawabannya itu, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Emangnya Bunda Maria gadis usia 18 tahun itu mengerti apa masa depannya? Kagak, dia menyimpan segala perkara di dalam hati. Selalu buat begitu, dia diam, dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Ini berbeda dengan tipe kebanyakan ibu-ibu sekarang.
Ibu-ibu sekarang, kalau ada masalah, seluruh Keuskupan Agung Jakarta tahu masalahnya apa. Jadi coba kita meneladan Bunda Maria. Bunda Maria selalu diam, karena diam adalah bahasa Allah. Keheningan itu bahasa Tuhan. Saya harap Anda punya kapasitas untuk belajar dari Bunda Maria. Belajar untuk mengenal bahasa Allah. Kadang-kadang penderitaan, kalau Anda komentar, terus Anda cerita terus tentang penderitaan Anda jadikan bahan gosip terus. Penderitaan itu tambah berat loh saudari-saudara. Betul. Penderitaan itu bukannya tambah enteng. Cerita boleh nggak? Boleh. Tapi nggak semua Keuskupan Agung Jakarta harus tahu penderitaanmu apa. Cerita pada 1-2 sahabat, minta dukungan doa pada pembimbing rohani, itu cukup. Sisanya renungkanlah di dalam hatimu. Amin. Sikap terbuka macam ini penting teman-teman. Next. Coba pertanyaan berikutnya ketika kita diam itu seperti Bunda Maria, kan kita seringkali bertanya, apakah penderitaan ini karena dosaku? Apa salah dan dosaku? Belum tentu juga karena Anda berdosa atau Anda bersalah. Romo, apakah ini ada kaitannya Romo dengan itu kutuk pohon keluarga Romo? Enggak, ini kutuk pohon beringin bukan pohon keluarga. Jadi ada orang-orang yang menyalahkan masa lalunya. Anda sudah tahu ya bahwa apa ajaran tentang kutuk pohon keluarga, kutuk apalagi namanya itu, kutuk pohon apa? Itu adalah karena nenekmu, buyutmu zaman dulu itu saudagar yang sering menipu orang. Sekarang itu sebabnya kamu sering ditipu. Kita orang Katolik tuh imannya nggak kayak gitu. Nenek udah meninggal, udah biarkan dia beristirahat dalam tenang, dalam damai, nggak usah nyala-nyalain dia gitu loh. Ya toh? Nggak usah nyala-nyalain masa lalu. Bagaimana cara verifikasinya? Nggak bisa juga diverifikasi. Pakai jai langkung, Romo, gundolmu jai langkung. Kamu orang Katolik yang manggil setan. Jadi saya harap Anda ingat, kutuk pohon keluarga itu bukan ajaran Katolik, itu blending, itu sinkretisme antara ajaran karma dalam agama-agama ketimuran dengan dicampur-campur dengan Alkitab dicomot sana sini sepotong-sepotong, dan itu bukan ajaran iman yang otentik. Oke? Saya tahu bertahun-tahun yang lalu ada di pertapaan-pertapaan yang Anda tahu, pakai retret penyembuhan pohon keluarga, tapi udah ditegur, udah nggak ada lagi retretnya, itu udah cerita lama. Karena tidak sesuai dengan ajaran iman kita. Ya? Anda harus yakini itu ya, tapi bukan berarti juga bahwa penderitaan karena dosa. Anda tahu ini ya, kita baca Lukas bab 13 ayat 4-5. 1, 2, 3. Ingatlah saudari-saudara bahwa kita memang hidup di tengah dunia dan konsekuensi hidup di tengah dunia adalah penderitaan. Tuhan Yesus mengatakan penderitaan itu real di tengah kita. Dan kalau kamu mau menghadapi penderitaanmu dengan cara duniawi dan kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa penderitaan itu karena dosa. Kadang-kadang memang kemalangan terjadi pada orang-orang baik. Pernah berpikir, kok orang itu ya terkenal ya jahat ya, koruptor ya. Wah, dia makan duit orang banyak sekali. Tapi kok keluarganya happy ya, di Instagram dia jalan-jalan ke luar negeri terus ya. Kok dia bisa kelihatan bahagia sekali, hidupnya damai sejahtera. Sementara aku, aktivis gereja, aku ikut seksi kitab suci. Aku rajin mendengarkan YouTube-nya Romo Koko, tapi tetap menderita. Apa salah dan dosaku? Hati-hati dengan bias pemikiran macam ini. Jadi bias yang terjadi ini bisa menyebabkan Anda sesat pikir. Anda cenderung meyakini bahwa orang yang jahat hidupnya lebih baik daripada orang yang baik. Itu bias itu.
Karena kalau dalam sesat pikir namanya non causa pro causa. Apa yang bukan sebab dijadikan sebab. Contoh, Anda lihat nanti keluar dari paroki ini, jalanan di sekeliling gereja ini basah. Lalu Anda mengambil kesimpulan, oh tadi hujan. Sementara, ya dinas tata kota baru nyirem pohon aja, makanya jalanannya ikut basah gitu loh. Tapi keburu Anda mengatakan, oh hujan. Karena setiap hujan jalanan basah. Nah sesat pikir macam ini seringkali menggoda orang-orang beriman untuk membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Padahal hidup sejatinya tidak untuk dibanding-bandingkan. Kalau dibanding-bandingkan ya pasti kalah. Itu syair lagu. Ojo dibanding-banding ke itu loh. Jelas ya? Lalu dosa itu apa? Dosa itu adalah ketiadaan kebaikan. Santo Agustinus dari Hippo. Sin is a privatio boni bahasa Latinnya. Dosa adalah ketiadaan kebaikan. Jadi menurut saya kalau kita berdosa tentu kita akan menderita karena kita jauh dari Allah, sumber kebahagiaan. Tapi tidak berarti bahwa setiap penderitaan itu hasil dari dosa. Oke? Dosa itu adalah ketiadaan kebaikan. Nah, Anda tahu ini, kita buat kuis ya untuk kalung ketiga yang akan saya beri. Siapa yang bisa cari, ini cerita tentang apa dalam kitab suci di bagian mana? Silakan. Ya cari dong, sebut ayatnya dong. Cari dan sebut ayatnya, ayo. Gunakan HP sucimu. Sudah? Kalungnya mana sih Mo? Ada nggak Mo Sugi? Siapa yang mau jawab? Siapa yang duluan ketemu? Ya ibu yang pakai baju biru. Yang sebelah kanan Romo, udah cari belum? Nah yang sebelah kanan Adem Ayem nih kayaknya nih ya. Yang baju biru dulu tadi, mana? Ya langsung, dari mana Bu? Ya dari mana? Enggak, bacaannya dari mana? Dari Markus Romo. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Tentang apa itu? Tentang Bartimeus. Bartimeus, anak Timeus. Sekarang Romo minta yang bukan Injil sinoptik. Ayo, Injil sinoptik tahu nggak? Injil sinoptik. Sinoptik dari dua kata. Sin bersama optik melihat. 3 Injil yang mirip itu disebut Injil sinoptik. Markus, Matius, Lukas. Melihat bersama artinya sinoptikon. Ya kan? Selain Injil Matius, Markus, Lukas, ini ada di mana? Yohanes bab berapa? Hah? Yohanes bab 9. Betul sekali. Tepuk tangan dong. Siapa yang mau jawab itu? Siapa yang tadi jawab Yohanes bab 9? Tinggi. Karena banyak nggak jadi tak kasih kalung. Banyak gimana Romo cuman punya sedikit. Oke. Apakah Anda tahu? Coba kita baca bersama. Anda baca dulu. Romo butuh bantuan. Yuk baca yuk. Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya." Itu loh jawabannya, bukan dia dan bukan orang tuanya. Jawabannya kan, ini yang untuk mengatasi tadi Romo bilang ada dosa, pohon keturunan dan lain-lain. Ini dijawab sendiri oleh Tuhan. Penderitaan itu bukan hasil dari karma itu tidak ada. Oke? Sudah ketemu jawabannya sekarang? Karma itu ada apa enggak dalam iman Katolik? Yang ada itu konsekuensi logis dari perbuatan bapak atau ibu seseorang. Misal, kalau bapaknya penjudi, lalu dia nipu orang di mana-mana. Anaknya ketika dewasa, dia mau dapat pinjaman kira-kira gampang apa susah? Kenapa? Nama baik bapaknya sudah tercemar. Itu loh maksud Romo. Ada konsekuensi logis, tapi itu menjadi buta dari lahir, itu bukan salah bapak dan ibunya. Tidak ada karma dari nenek moyang, enggak ada. Oke? Lanjutkan dulu. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Itu jawaban Tuhan Yesus. Ini selaras dengan apa? Penderitaan itu bisa jadi jalan penyelamatan. Bisa jadi jalan di mana Tuhan bekerja lewat penderitaanmu, lewat kebutaanmu. Next. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama akulah terang dunia. Setelah itu ia mengatakan semuanya, ia meludah ke tanah. Sebentar, Yesus meludah ke tanah. Lalu? Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya. Sebentar, Yesus ngapain? Coba Anda baca lagi. Mengaduk ludahnya. Dengan apa? Tanah. Ada yang matanya kurang jelas kah siang ini? Romo Sugi, kita nanti memberkati orang-orang yang matanya kurang jelas ya. Suster pakai kacamata, suster mau coba dulu nanti. Lalu coba dibaca. Dan berkata kepadanya, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan. Tetapi, lihat, tetangga-tetangga dari zaman dulu adalah komentator pertama. Kepo. Benar nggak? Dari zaman Yesus, tetangga-tetangga itu, wih, kalau Anda beli mobil baru dikomentari. Kalau Anda beli kulkas baru dikomentari. Kalau Anda bajunya kelihatan baru dikomentari. Kalau Anda dapat istri baru. Suami baru. Kalau dapat suami baru. Untuk tetangga-tetangga seperti ini yang menjengkelkan, sudah tahu tipsnya? Anda kelilingi rumahnya dengan rosario. Didoakan, dikelilingi. Tapi didiskon. Salam Maria sampai mati amin. Salam Maria sampai mati amin. Jelas ya? Oke? Enggak, ini jangan dilakukan. Ini Romo cuma bercanda ya. Tapi didoakan tetangga-tetangga seperti ini. Yang Romo mau tunjukkan, mengapa Tuhan Yesus itu menyembuhkan kok pakai prosesnya. Harus dadak diaduk ludahnya dengan tanah, kan jijai. Ya enggak? Tapi itu ukuran zaman kita sekarang. Yang menarik dalam Yohanes bab 9 ini, itu tuh ada simbolismenya, ada proses. Tuhan kalau menyembuhkan penderitaan Anda itu harus lewat proses. Tuhan itu maha kuasa, emangnya Yesus gak bisa? Dalam kisah Bartimeus, Tuhan itu cuman megang matanya, lalu sembuh. Gak pakai, gak pakai. Tapi dalam Injil ini, Yohanes, Tuhan mau katakan kadang-kadang penyembuhan terhadap penderitaan itu membutuhkan waktu dan proses. Dan jangan lupa, apa yang keluar dari mulut Allah bersama nafasnya, ludah dan bersama nafasnya, kan gak mungkin orang gak pakai nafas kalau meludah. Anda pernah lihat orang ini nggak? Orang RRT, Republik Rakyat Tiongkok itu, wih jago-jago itu kalau meludah itu. Romo agak, waduh di sana. Tapi sekarang udah agak mendingan. Yang zaman-zaman dulu itu loh, dikit-dikit kan. Kedengeran tarikan napas. Maksimal gitu loh. Tembakannya. Iya, orang-orang yang totok, yang asli-asli zaman dulu punya, yang RRT. Kakek saya contohnya, karena kakek saya juga dari Tiongkok kan. Kakek saya kalau meludah itu, tarik dulu, gitu. Yang keluar adalah nafas Allah, lambang dari keilahian Yesus. Mengapa tanah? Mengapa tanah? Mengapa tanah? Melambangkan apa tanah itu? Melambangkan apa? Kita manusia yang diciptakan dari debu, perjumpaan antara Allah dengan manusia. Itu loh maksudnya. Kalau Allah datang dengan nafasnya kepada manusia,
semua akan dipulihkan. Siapa yang baru tahu tafsiran ini yang katakan? Pernah kepintas enggak dalam otak Anda, kenapa kok Yesus mengaduk-ngaduk ludah apa enggak jijik? Ya itu ada simbolisme yang sangat dalam. Jadi kalau Anda berjalan bersama waktu, sambil mengandalkan nafas ilahi, sambil mengandalkan nafas Tuhan, Anda membiarkan diri Anda dioles oleh salve, bahasa Inggrisnya salve, itu ointment, bahasa Indonesianya salep, beneran, bahasa Latinnya salve, yang artinya keselamatan. Itu semua berhubungan. Jadi salep itu akar katanya salve. Dioleskan untuk mendatangkan keselamatan kalau Anda membiarkan tanah Anda berjumpa dengan nafas ilahi. Itu poinnya. Maka penderitaan itu tidak harus tinggal sebagai penderitaan. Karena apa? Next. Karena kita bisa mengoleskan salep. Yuk coba kita baca. 1, 2, 3. Penderitaan bisa juga karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Penderitaan bisa datang dari ambisi. Penderitaan bisa datang dari realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mau bukti? Siapa di sini yang bawa pasangan? Pegang tangan pasangannya, angkat. Gandengan lalu angkat. Yang bawa pasangan, angkat. Romo mau berkati Anda. Pasutri di sini, tepuk tangan untuk para pasutri, luar biasa. Jangan turunkan, masih diangkat dulu. Inilah orang-orang yang malang dalam hidupnya. Mengapa? Karena mereka diikat sampai maut memisahkan mereka. Diikat berdua dengan inilah, dengan orang inilah, dan ini hasilnya. Saudari-saudaraku, turunkan tangan Anda. Saudari-saudaraku yang menikah, bukankah pernikahan kadang-kadang benar-benar challenging? Betul? 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 Jawab dong. Yang sudah menikah mana sih? Angkat tangan yang sudah menikah, yang udah pernah menikah. Tinggi. Bapak belum pernah menikah? Baju biru. Bapak belum pernah menikah? Nanti tak carikan ya. Mana yang sudah menikah? Angkat tangan. Bahagia nggak menikah? Hah? Bahagia nggak menikah? Hah? Bahagia pas bahagia, tapi pasti juga ada momen-momen pergulatan. Betul? Betul? Coba Anda yang bawa pasangan, angkat tangan kanan Anda, sama-sama Romo. Tuhan berkatilah tangan-tangan ini, supaya tangan ini boleh menjadi tangan yang mengoleskan salep keselamatan itu. Lalu Anda tarik napas dalam, ya nggak usah diludahi. Anda hembuskan saja. Sudah? Oleskan di mata pasanganmu. Semoga engkau melihat. Semoga engkau melihat. Semoga engkau melihat. Melihat apa? Melihat bahwa aku tidak sempurna. Saudari-saudaraku, sebagai penutup di sesi ini, ya nanti ada satu sesi terakhir kan? Oleskan salep di matamu yang sering buta pada ambisi. Ingat, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Suamimu sempurna enggak? Suamimu sering menjengkelkan enggak? Suamimu itu apa yang menjengkelkan dari suami Anda? Contohnya yang sering menjengkelkan apa contohnya? Hah? Contohnya apa? Mau coba? Keras kepala. Oh, iya. Contohnya keras kepala Romo. Yang setuju bilang betul. Keras kepala apa lagi? Egois. Betul. Menang sendiri sama. Mau menang sendiri, betul? Apalagi?
Banyak lah Romo. Banyak ya, sampai tidak terkatakan ya. Nggak terkatakan. Bapak-bapak, halo. Bapak-bapak, suami-suami, halo. Halo. Anda itu kalau mau dapat hormat dari istri, suara Anda itu harus bariton gitu. Halo. Nah, gitu. Itu lambang kesuburan. Coba, halo. Bapak-bapak. Oh. Bapak-bapak, istrimu menjengkelkan enggak? Bapak-bapak, istrimu menjengkelkan enggak? Enggak. Lihat bedanya ya. Mereka kompak bilang enggak. Daripada nanti malam ribut. Ini yang Romo katakan bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak itu. Bapak-bapak seringkali seperti Bunda Maria, memendam semua di dalam hati. Betul bapak-bapak ya? Iya, sudah terimalah Pak, demi perdamaian dunia. Dengan ini Romo tutup sesi pertama, saya kembalikan kepada MC. Jangan pulang ya, kita makan dulu lalu kita gabung lagi di sini. Oke nggak? Baik, terima kasih Romo. kasih, Tepuk tangan sekali Romo. lagi buat Romo Koko. Ya, seperti kata Romo, nanti masih ada sesi yang kedua ya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semuanya kalau mau ada pertanyaan boleh disimpan dulu pertanyaannya untuk disampaikan di sesi kedua nanti. Ya, sekarang kita akan break dulu Ya. untuk makan siang. Untuk Suster Ernesta, silakan Suster untuk memimpin doa. Memimpin doa makan. Mari Bapak Ibu semua kita berdiri. Marilah kita